Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Lisa Oktaviani di channel Tuan Muda. Langsung saja ke ceritanya. Lanjut dari episode 9 sebelumnya, Raya kembali bertanya kepada Lydia, "Apakah saya akan memanggilmu Mama?" "Tetapi saya hanya ingin satu Mama." Lydia menjawab, "Oke, kamu bisa punya satu Mama dan satu Tante Lydia." Lydia meyakinkan Raya bahwa papanya bahagia bersamanya dan memohon Raya mengizinkan papanya untuk bersamanya. Raya diantar ke sekolah dengan Lydia dan Aris, tetapi Raya tidak mau turun dari mobil. Terus dirayu oleh Aris, dan Raya pun sekolah. Aris bertemu dengan kedua teman akrabnya. Teman-temannya bertanya apakah Aris yakin akan menikah lagi dan berpoligami. Aris yakin dan dia sangat percaya diri bahwa Kinan tidak akan menggugat cerai Aris. Karena menurutnya dia tidak pernah berbuat kasar kepada Kinan. Dia juga menyimpulkan bahwa bukti-bukti Kinan tidak kuat untuk diajukan ke pengadilan untuk bercerai. Di sisi lain, Aris bertemu dengan Lydia. Lydia mengungkapkan bahwa ia sudah berbicara kepada orang tuanya, dan orang tuanya akan bertemu dengan Aris, Raya, dan Kinan. Aris juga berjanji akan menikahi Lydia. Pagi hari, Aris coba berbicara dengan Kinan, dan ia berbicara lagi bahwa ia menyayangi Lydia dan tidak akan menceraikan Kinan. Kinan hanya heran kepada Aris. Jika Aris mencintai Kinan, mengapa Aris harus selingkuh? Kinan juga menegaskan ke Aris bahwa Aris tidak bisa menikah lagi jika Kinan tidak setuju. Kinan merasa obrolannya sudah selesai dan tidak berguna. Aris mengembalikan lagi cincin Kinan, dan Kinan menyuruh Aris pergi. Kinan berkunjung ke rumah mamanya, dan terlihat bahwa Lydia bertemu dengan Dion. Lydia mengatakan bahwa dia akan memutuskan kerjasamanya dengan Dion, dan memberi kabar bahwa ia akan menikah. Dion mengucapkan selamat ke Lydia. Di apartemen, Lydia kurang yakin dengan izin Kinan. Apakah Kinan mengizinkan mereka menikah atau tidak? Ternyata di rumah mamanya, Kinan bertemu dengan Andre. Andre berada di sana karena ia mengikuti seminar mamanya Kinan. Kinan mengobrol dengan Andre. Kinan menceritakan keadaan yang semakin memburuk antara dia dan Aris. Setelah Aris kecelakaan, Kinan pikir semua akan membaik, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak bisa membayangkan jika sampai bercerai dengan Aris. Dia kehilangan pernikahannya. Andre mengungkapkan pendapatnya bahwa ketika sesuatu itu tidak bisa membuat Kinan bahagia, Kinan harus bisa melepaskannya. Maksudnya, Kinan harus menceraikan Aris. Aris dan Lydia mengantar Raya pulang, tetapi Kinan tidak ada di rumah. Kinan masih dalam perjalanan dengan Andre. Saat mendengar bahwa Kinan sedang bersama Andre, Aris merasa tidak suka. Aris masuk ke kamar menyiapkan bajunya. Dengan sangat lancangnya, Lydia memasuki kamar Kinan dan Aris. Mereka lagi-lagi melakukan aksi bejatnya di kamar Kinan. Akhirnya Andre dan Kinan sampai di rumah. Kinan bertanya ke Lastri, di mana Aris dan Lydia. Lastri bingung tidak bisa menjawab, karena Aris dan Lydia sedang berada di kamarnya. Kinan mengobrol dengan Andre, dan Aris tiba-tiba turun. Kinan bertanya di mana Lydia. Aris pun bingung dalam menjawab pertanyaan Kinan. Aris geram kepada Andre dan meminta berbicara empat mata dengannya. Aris coba bertanya ke Andre, apakah Andre mencintai Kinan? Iya, Andre menjawab, Andre mencintai Kinan, sehingga membiarkan Kinan menikah dan hidup bahagia. Tetapi sepertinya Kinan salah memilih orang. Andre akan tetap selalu mencintai Kinan. Aris terpaku tidak bisa berkata apapun. Kinan menghampiri Lydia dan memperingati agar tidak menyentuh apapun yang bukan miliknya. Lydia coba melawan Kinan, tetapi belum selesai berbicara, Aris datang untuk berpamitan mengantarkan Lydia ke apartemen. Di apartemen, Lydia sakit. Aris menelpon Kinan untuk menjemput Raya, karena Aris dan Lydia tidak bisa mengantar Raya berenang. Sesampai di sana, Kinan menghampiri Lydia dan menanyakan sakitnya, kemudian memeriksa Lydia.
Setelah memeriksa Lydia, Kinan mencuci tangan dan entah apa yang ada di pikirannya. Dia melihat pisau di dapur dan mengambilnya lalu menuju kamar Lydia. Lydia sudah sangat takut akan dibunuh Kinan, tetapi ternyata Kinan mengupaskan apel untuk Lydia. Kinan mengupas apel dengan terus mengobrol dengan Lydia dan memojokkan Lydia. Kinan coba melihat-lihat ruangan Lydia. Lydia coba bangkit dari tidurnya dan menghampiri Kinan, Aris, dan Raya. Kinan dan Raya pamitan untuk pulang. Lydia berterima kasih karena telah merawatnya. Pagi hari, Lydia datang ke rumah Kinan. Lydia ingin berbicara ke Kinan. Lydia menyadari ia tidak akan pernah bisa menikah dengan Aris apabila Kinan tidak merestui. Kinan berbicara balik. Jika memang Lydia yakin dengan Aris, Kinan menyuruh Lydia dan Aris menikah. Dan Kinan ikhlas jika harus mereka menikah. Kinan merenung mengingat masa lalunya, lalu menelpon Aris dan berkata, beban yang ia pikul sudah sangat berat, dan memberikan izin untuk Aris menikah dengan Lydia. Di apartemen, Aris memberitahu Lydia bahwa mereka akan menikah dan mendapat restu dari Kinan untuk poligami. Di scene lain, Aris bertemu dengan Lola dan Kinan. Aris kaget mengapa Kinan membawa pengacaranya. Aris bertanya ke Kinan mengapa Kinan tiba-tiba menggugat bukannya menandatangani surat persetujuan poligami. Aris terus mengelak dan menanyakan bukti-bukti Kinan. Dia rasa Kinan tidak memiliki bukti apa-apa. Tetapi kini Kinan sudah memiliki bukti nyata foto-foto Aris dan Lydia yang sedang di kamar. Ternyata bukti-bukti itu ia ambil dari HP Lydia saat ia merawat Lydia di apartemen. Di scene lain, Kinan bertemu Lola dan Dita. Lola meyakinkan Kinan bahwa bukti-bukti Kinan sudah sangat cukup untuk dibawa ke pengadilan. Dan Kinan pun menandatangani surat pengajuan gugatannya. Di pengadilan, hakim membacakan keputusan gugatan cerai Kinan dikabulkan, dan hak asuh anak jatuh ke Kinan. Kinan merasa lega, dan Aris merasa bingung. Kinan lalu bersalaman dengan Aris dan mengembalikan cincinnya. Kinan lalu berpelukan dengan mamanya dan sahabatnya. Ia merasa sangat lega. Terlihat saat keluar pintu pengadilan, Aris tidak memperdulikan Lydia. Lydia memungut cincin Kinan jatuh yang dibawa oleh Aris. Kinan pun keluar dan tersenyum ikhlas ke arah Aris dan Lydia. Begitupun teman-temannya. Kinan menyampaikan pesan bahwa Kinan tidak akan membenci Aris karena Arislah yang telah memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya. Di scene lain terlihat Aris dan Lydia sedang bersedih. Dan di scene lain Kinan dan Raya sudah mengikhlaskan Aris dan Lydia. Episode 10 pun telah berakhir.